Shalom. Senang bisa kembali melayani saudara tempat ini. Haleluya. Saya akan dengan tema menanti-nantikan Tuhan. Kita sering dengar ya kata menanti-nantikan Tuhan. Apa sih menanti-nantikan Tuhan? Bagaimana sih menanti-nantikan Tuhan? Kata menanti itu kan menunggu ya. Jadi kayak menanti-nantikan Tuhan tuh kayak nungguin Tuhan gitu loh. Terus nungguin Tuhan dari mana dan kapan dia datang, apanya yang ditunggu kan gitu kan ya. Nah mari kita luruskan, kita mengerti lebih jelas arti ayat ini. Kita baca dulu dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Saya akan bacakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan apa? Kekuatan yang baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata menanti-nantikan Tuhan di sini dalam bahasa Ibraninya adalah kafah. Kafah itu bukan seperti saudara nunggu pada saat saudara antri gitu ya. Saudara nunggu dokter gigi, saudara nunggu antrian, saudara nunggu kapan dipanggil. Bahkan sebagian orang Kristen mungkin nunggu kapan diberkati, nunggu kapan Tuhan datang untuk kedua kalinya. Bukan menunggu yang seperti itu. Karena konteksnya berbeda, ini bukan menunggu second coming, ini bukan menunggu janji berkat Tuhan, tapi ini kafa artinya menunggu dengan kerinduan. Kafa itu artinya pengharapan yang disertai dengan kerinduan. Mari kita kembali ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tuhan ada bersama dengan kita, manunggal dengan kita, menyertai kita. Pada saat Roh Kudus dicurahkan, Tuhan Yesus naik, Tuhan Yesus katakan, aku akan mencurahkan Roh Kudus menjadi penghibur, penolong. Jadi kalau Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada setiap orang percaya, dipenuhi oleh Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong, artinya kita nggak perlu nungguin lagi kan. Nggak perlu nungguin kapan dia datang, kapan dia bekerja. Dia udah datang, dia udah ada, dia udah eksis. Dan dia sedang bekerja dalam hidup kita. Lalu apa artinya menanti-nantikan? Artinya adalah merindukan kembali. Dengan pengharapan, mengandalkan dia dengan pengharapan. Melibatkan dia dengan pengharapan. Itu kafah. Jadi dia yang sudah ada di dalam kita. Seringkali kita ignore. Seringkali kita abaikan. Seringkali kita cuekin. Seringkali kita padamkan kalau bahasa firman Tuhan. Seringkali kita dukakan. Seringkali kita nggak anggap. Kita sibuk dengan masalah kita sibuk dengan ketakutan kita, yang mengalahkan iman kita, yang mengalahkan pengharapan kita. Akhirnya tenaga, fokus, dan kepercayaan kita, semua kita pakai untuk dunia. Dan kita lupa yang menyertai kita jauh lebih besar dari apa yang ada dalam dunia. Maka itu Tuhan bilang, mari kembali kafah kepada aku, mari kembali menantikan aku, mari kembali andalkan aku, mari kembali rasakan cintaku. Maka kamu akan mendapat kekuatan yang baru. Saudara masih ingat waktu jatuh cinta atau sebagian sedang jatuh cinta? Atau belum ada yang ngalamin jatuh cinta? Kasihan dia lu. Iya kan? Orang kalau jatuh cinta itu punya tenaga dalam, tahu nggak sih? Mau masuk angin gimana pun, mau tepar kayak apapun, kalau udah waktunya apel, kalau udah ketemu yang dicintai, kayaknya kuat mendadak. Iya kan? Tapi kalau udah dapet, udah nikah, udah lama, udah sering bertengkar, disuruh nganterin, gak masuk angin pun alasan masuk angin. Iya enggak? Tadi pagi saya nganterin istri saya tinggal di Alam Sutra.
Istri saya lagi ke Pulau Seribu. Bukan nginjil, bukan kampanye, yoga. Ya sudahlah, kita pahami. Saya jam 10 harus ke sini. Bewok kan dekat dari sini ya Pak. Jadi saya dari Alam Sutra pagi-pagi jam 5 ke Bewok, balik lagi Alam Sutra, balik lagi ke sini. Nah ini nanti pergumulan saya, jemputnya. Saya mau balik lagi ke Alam Sutra, balik lagi ke Bewok, kok kayaknya kurang kerjaan. Mau nunggu, kayaknya kok kelamaan. Tadi saya WhatsApp teman saya, bro ibadah lu jam berapa yang terakhir di Bewok? Di NDC Bewok ada NDC. Katanya jam 1, ya deh gua nunggu di tempat lu aja deh. Daripada nunggu di coffee shop, mending nunggu di gereja lebih rohani kan. Sekalipun tadinya memang tujuan saya bukan untuk ibadah. Ya kan, tapi daripada habisin duit, nunggu di coffee shop, pengangguran, kurang kerjaan, ya nunggu di gereja lah ya lebih. Sudah lama menikah, tapi saya tetap punya semangat. Saya nggak komplain, saya nggak bilang, lu nggak tahu ya gue mau pelayanan jam 10, lu pagi-pagi, jam 4 gue lu bangunin, suruh nganter lu jam 5, bolak-balik dan lain enggak. Apa yang membuat saya willing, mau mengantar, nggak komplain, enjoy. Ini beneran enjoy loh ya, bukan curhat. Karena saya mengasihi dia. Karena saya mencintai dia. Makanya ada tenaga. Bagi orang yang gampang tidur mah gak apa-apa, jam 4, jam 5 nganter balik masih kedapetan lah tidur 2 jam lagi. Nah saya itu gak gampang tidur, kalau udah bangun udah gak bisa tidur lagi. Ya udah melek dari tadi pagi. Nah tetap kuat, selain karena kopi, karena cinta. Jadi kopi dan cinta. Ya kan? Sama, Kava menanti-nantikan Tuhan itu, Tuhan mau mengingatkan kita kembali kepada kasih yang semula. Kenapa kamu gak kuat hari ini? Kenapa kamu stres? Kenapa kamu mau menyerah? Kenapa kamu merasa sendiri? Kenapa kamu hilang kekuatanmu? Karena kamu kehilangan kasih dan cinta yang semula. Kalau kamu kembali Kava, kamu kembali mengharapkan aku, mencintai aku, merasakan kasihku, kamu akan dapat kekuatan baru. Kamu akan seperti Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya, berjalan, berlari, gak lesu, gak letih. Ya itu tadi kayak orang jatuh cinta itu. Ada tenaga dalam. Orang bilang, gila masa lalu berat banget ya. Gue kalau kayak lu udah nyerah kali. Bukan kita kuat. Kita juga mau nyerah kalau mengandalkan kekuatan sendiri, kita mungkin udah nyerah. Tapi itu bukan kekuatanmu, bukan kekuatan kita. Itu kekuatan Tuhan yang membuat kita tidak menyerah. Makanya di dalam krisis hari-hari ini, kita harus ngandalin Tuhan lebih lagi. Apa sih krisis itu? Saudara, krisis itu bukan hanya sesuatu yang buruk. Sebenarnya definisi krisis menurut saya, bukan menurut Google ya, saya nggak tahu menurut Google, saya belum cek. Definisi krisis menurut saya adalah perubahan kebiasaan yang mendadak sehingga mengejutkan kita dan akhirnya itulah terjadi krisis. Kayak panas ketemu dingin, dingin banget ketemu panas, krisis. Jadi krisis nggak selalu panas, kadang juga bisa dingin. Krisis nggak selalu krisis moneter, krisis ekonomi, krisis politik, krisis perang dan krisis penyakit dan enggak selalu itu. Kadang orang yang gajinya kecil tiba-tiba dapat gaji gede banget, income gede banget, itu juga bisa terjadi krisis loh saudara. Iya kan? Biasa saudara mau nyimpen di bank aja nggak tahu apa yang disimpan. Ya kan? Terus tiba-tiba saudara dapat duit banyak, nggak tahu gimana caranya nyimpen. Mungkin saudara jebol tembok, ditaruh di dalam tembok kafe saudara. Iya kan? Kebanyakan duit, iya kan? Ya itu krisis juga loh. Makanya ada namanya krisis paruh baya, itu saya nggak ngerti sih. Kalau paruh baya, saya nggak tahu, saya masuk nggak? Saya 51 masuk ya? Oke. Saya ngerasa masih 30-an sih spirit saya. Harusnya kalau usia bertambah itu kan
Bersyukur ya. Makin matang, makin kuat, makin berhikmat, makin kalem. Ya enggak sih? Ini makin liar, makin binal, makin genit. Lo kan krisis kan? Harusnya lo ditambahin usia kan makin bersyukur. Enggak makin liar. Harusnya gaji lo nambah, makin bersyukur, makin melayani. Enggak nambah pasangan kan? Iya kan? Jadi makanya kadang orang enggak korup itu bukan berarti dia bersih. Orang enggak korup itu karena belum dapat kesempatan korup. Siapa yang suka ngelanggar jalan di sini, ngelanggar antrian? Itu korup loh saudara. Kalau yang kecil aja kamu gak bisa dipercaya apalagi yang gede kan gitu kan ya. Jadi orang gak nyeleweng itu, gak punya affair, gak punya ani-ani, itu kadang bukan berarti dia setia. Cuma mungkin dia sedang bokeh. Loh iya kan? Jadi kalau kita ngandalin Tuhan, lu mau diangkat, tetap setia, kuat. Lu mau dibanting, di bawah, tetap setia, kuat. Jadi ini maksudnya, kalau kita ngandalin Tuhan, mau diberkati, mau diuji, kita tetap kuat. Kayak Raja Wali. Raja Wali gak norak kan. Dia punya kekuatan yang hebat, dia gak norak. Yang norak itu kan burung yang kecil. Yang warna-warni, dia pamer, dia flexing di pohon. Raja Wali, pernah lihat Raja Wali flexing di pohon? Gak ada kan, Raja Wali kan di gua, ya kan? Dia gak pernah pamer, gua Raja Wali, lu tahu gak siapa gua? Itu kan OKB. Raja Wali gak pernah gitu, Raja Wali gak pernah gitu. Raja Wali begitu lihat badai, dia dengan santai, dia loncat, dia tinggal bentangkan sayapnya. Gak ada orang tahu, gak ada orang tahu. Tapi dia kuat. Itu loh cirinya orang Kristen, orang percaya yang ngandalin Tuhan. Gak banyak acaranya. Iya kan? Tapi dia tetap tertanam dan kuat. Untuk itu kita harus mengenal Tuhan. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan inilah hidupku yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Elohim yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mengenal di sini adalah ginosko Yunaninya. Ginosko itu mengenal, artinya saling mengenal, ada interaksi, ada komunikasi, itu baru namanya kenal. Kalau saudara suatu saat diajak sama bosmu, sama temanmu yang punya kenalan hebat, ya kan, makan bareng, artis lah, orang Indonesia kan paling suka ya yang hebat-hebat begitu. Ya, foto bareng. Terus kau posting lah di Instagram. Terus temanmu nanya, lu makannya sama ini ya, Pak ini ya, Bu ini ya. Artis ini ya? Iya tadi ngomong-ngomong, kenal ya? Iya kenal, tadi dikenalin. Enggak, itu namanya bukan kenal, tahu. Karena kalau kau ketemu lagi belum tentu dia ingat. Yang ingat Anda. Iya kan? Karena kita pansos. Nah, sekarang tanya gini loh. Tuhan udah pasti kenal sama kita. Engkau kenal gak sama Tuhan? Oh iya, Tuhan itu namanya Yesus. Dia Jehovah Rafa, dia Jehovah Jireh. Dia Elohim yang luar biasa, yang melakukan mujizat, waymaker, miracle worker, whatever, ya kan? Ayub loh, kurang setia apa? Gak ada orang yang lebih setia dari Ayub. Secara ibadah, Tuhan bilang, he's perfect. Sempurna dia. Tapi tetap dibiarkan, diizinkan untuk diuji, karena memang benar, ternyata Ayub gak terlalu mengenal Tuhan. Karena di pasal yang terakhir Ayub klaim, ngaku bahwa aku mengenal Tuhan hanya dari kata orang. Maka itu firman Tuhan bilang, ibadahmu hanya perintah manusia yang kau lakukan, padahal hatimu menjauh daripadaku. Loh aku sudah setia loh, datang pagi, melayani, memberi. Udah diklaim aja semua yang paling setia. Oke, that's good. Kenal gak sama Tuhan? Oh iya dia Tuhan begini. Ya itu bisa, orang tahu juga bisa begitu.
Engkau suruh describe presiden, mungkin kau juga lebih jelas daripada orang yang kenal dia mungkin. Karena kita terlalu banyak baca berita, ya kan? Engkau suruh describe artis Korea, engkau tahu kapan dia pakai baju ini, baju itu, ya kan? Mungkin orang-orang yang kenal dia aja lupa dia pakai baju apa. Tapi it doesn't mean you kenal sama dia. Karena cuma kagum, idola, tahu. Jangan sampai engkau cuma kagum, idola, tahu sama Tuhan Yesus. Rugi. Kau harus kenal. Bagaimana cara mengenal dia? Dalam Yohanes 15 ayat 4 dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dan dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Untuk mengenal itu kau harus tinggal di dalam dia dan dia ada di dalam kamu. Saling tahu. Makin dekat orang itu kenal, makin tahu privasinya. Yes? Tentunya teman yang cuma tahu aja, engkau nggak akan cerita terlalu dalam kan? Dan dia juga nggak akan terlalu tahu masalahmu kan? Tapi kalau itu sahabat yang dekat banget, dia pasti akan ngomong yang sangat private kadang. Sama kita dengan Tuhan juga begitu. Semakin kita dekat, semakin private, semakin pribadi. Semakin kita ngerti hatinya. Kalau Tuhan gak usah ditanya, dia ngerti hati kita. Tapi kita semakin ngerti dia, ngerti hatinya, ngerti kehendaknya. Kau harus tinggal di dalam dia. Bagaimana sih Pak tinggal di dalam dia itu? Tinggal di dalam dia itu kalau dalam masalah, pergumulan, itu kesempatan yang paling baik untuk mengalami Tuhan. Dalam tekanan, dalam masalah, dalam pergumulan, dalam krisis. Engkau andalkan Tuhan, engkau libatkan Tuhan, engkau berkomunikasi dengan Tuhan, engkau renungkan firman Tuhan, dan lakukan firman Tuhan. Bukan cuma di bawah aja, saat di atas pun juga begitu, supaya engkau gak sombong. Supaya engkau gak jatuh seperti Daud. Dari situ artinya engkau tinggal di dalam dia. Ya kan, kalau orang private gimana sih kalau suami istri dekat banget komunikasi. Saya dengan istri saya komunikasi sangat termasuk yang baik. Karena kita ngomong apa adanya, unek-unek, mau suka nggak suka, kita belajar untuk mengungkapkan. Dan itu tentunya nggak bisa saya lakukan ke orang lain. Karena saya percaya dia percaya saya, karena saya tahu dia adalah pribadi yang terdekat dengan saya. Apakah kita juga begitu dengan Tuhan? Makanya Tuhan itu selalu gambarkan kita dengan dia itu seperti mempelai. Hubungan suami dengan istri. It's perfect relationship. Bukan lagi dua tetapi satu. Manunggal. Jadi satu. Kalau engkau kenal, engkau gak cuma menanti-nantikan janji berkatnya. Orang yang cuma tahu Tuhan, dia nanti-nantikan janji berkatnya. Tapi kalau orang kenal, dia bilang anugerahmu itu cukup buat aku. Saya nggak bilang kita nggak boleh doa untuk minta berkat. I still pray. Saya sendiri berdoa sampai hari ini. Kalau saya ada kebutuhan, saya minta. Ya kalau nggak minta sama Tuhan, masa mau minta sama tetangga? Nggak mungkin. Ya kan? Kita minta sama Tuhan. Tapi saya nggak, satu-satunya doa saya, komunikasi saya dengan Tuhan hanya minta. Tapi juga ada adoration, ada pengagungan. Ada ucapan syukur. Kadang ada small talk. Kalau orang dekat kan ada small talk kan. Kalau kita nggak dekat tiba-tiba small talk kan, itu namanya sok dekat sok kenal kan ya. Kalau orang dekat banget kan, dikit-dikit ngomong, dikit-dikit WhatsApp. Lu tau nggak? Ini ada bakso enak. Ini tahu nggak? Lu di sini. Kadang saya dengan sahabat saya begitu. Kadang ada apa yang lucu di Instagram, ada apa yang menarik gitu, dia kirim ke saya. Kadang saya kirim ke dia, ya kan? Kadang ada hamba Tuhan yang lucu, saya kirim ke dia. Ya kan? Kadang ada yang hamba Tuhan yang norak, dia kirim ke saya.
Iya kan? Nah kadang kita gosip, loh kalau kita nggak mungkin kan gosipin hamba Tuhan sama jemaat. Iya kan? Hamba Tuhan kalau gosipin ya sesama hamba Tuhan kan ya. Loh hamba Tuhan bergosip loh saudara. Dan gosip nggak selalu buruk. Gosip bisa jadi pembelajaran. Jangan sampai gua kayak dia. Ya kan? Nah, small talk sama. Saya sama Tuhan juga begitu kok. Sometimes saya makan, enak Tuhan. Thank you Tuhan. Orang lain gak bisa enjoy kayak begini. Orang lain dibatasin makan. Saya masih bisa enjoy. Saya masih bisa sehat. Ada rasa syukur, ada small talk, ada ngomong, ada libatin Tuhan. Tuhan kepingin ini deh Tuhan apa. Ngomong. Pak itu gak ngomong dengan imajinasi sendiri. Enggak. Buktinya Tuhan dengar. Kadang sesuatu yang saya cuma ngomong gitu aja. Gak even minta, cuma ngomong. Tiba-tiba tersedia. Kemarin istri saya ulang tahun, kita makan di satu restoran yang cukup bagus bahasa Indonesia, chefnya teman, dan kita makan istri saya panggil menu-menu yang disuka, orang dia yang ulang tahun, masa saya panggil yang saya suka, enggak kan? Ya kan, yang dia suka, nah namanya cewek kan sukanya pasta semua ya kan, nah saya sukanya protein semua, ya udah deh lu panggil apa gue makan. Saya kepingin satu dish ikan begitu, satu ekor, dia bilang, aduh udah terlalu banyak kali ya, next time aja, ya deh oke. Udah kita makan. Habis makan, tiba-tiba ikannya datang. Loh kita gak order loh, saya gak order tadi. Bener saya gak order, saya bilang. This is from the chef. Loh kok banyak menu yang lain, kok ya pas yang saya suka. Nah itu terjadi berulang-ulang, kayak begitu itu terjadi berulang-ulang. Bukan cuma ikan, durian juga. Iya kan? Nah itu artinya engkau ada di dalam dia ada di dalam kita. Asyik saudara. Saya nggak ngomong cuma pemberian, penyediaan, provide. Seperti your divine exchange tadi saya lihat ada provision. Bukan cuma provision. It's about love. It's about intimacy. Kedekatan, keintiman. Ya. Nah, inisiasi hubungan kita sama Tuhan. Suami istri itu bukan berarti berangkat bareng, tidur bareng, satu rumah bareng, kerja bareng, satu mobil bareng. Statusnya suami istri, terus intim. Enggak tentu loh. Saya lihat banyak yang bareng tiap hari, saking barengnya tiap hari sampai bosan jadi enggak intim. Iya kan? Enggak ada ngomong lagi, omongannya cuma rutinitas, omongnya cuma selip pintas kerjaan, anak, kegiatan, that's it. Enggak ada lagi keintiman. Ada, banyak terjadi apalagi di kota besar. Nah itu gambaran jangan sampai seperti itu dengan Tuhan. Ke gereja iya, melayani iya, baca firman iya. Orang Kristen masih. Iya kan? Loh masih, saya kemarin, kapan ya? Last week. Oh di Makassar. 2 minggu lalu. Saya ditanya pengerja sana. Pak masih makan babi kan Pak? Iya saya masih Kristen. Saya bilang begini, loh iya toh. Loh masa saya Kristen tiba-tiba saya gak makan babi? Iya kan gak sah kekristenan saya. Loh benar kan? Kita harus menginisiasi. Enggak selalu bareng itu intim. Enggak selalu engkau Kristen itu intim. Nah keintiman itu harus disengaja. Udah lama enggak pernah muji, udah bertahun-tahun, mungkin udah lewat paruh baya, jadi kayaknya udah orang Jawa bilang bahasa Ibraninya wagu, aneh. Tiba-tiba bilang, ya udah deh gue inisiasi deh. Kayaknya gue mau intim lah. Kan masa suami istri, ya kalau 50 tahun kayak saya kan, dibilang masih muda, ya gak muda. Dibilang terlalu tua, mau ketemu Tuhan juga masih lama. Ya kan. Jadi kan ya masa mau diem-dieman gitu terus ya kan, ya diinisiasi lah. You look beautiful babe today, misalnya begitu. Kalau saya biasa ngomong begitu, tapi kalau ya gak biasa tiba-tiba ngomong begitu, istrinya kan kaget. Ya kan. Kenapa lu nyeleweng ya Pak? Enggak. Kayaknya kita udah enggak lama, udah enggak dekat. Ayo di schedule, makan bareng. Udah enggak usah gitu-gitulah, udah tua. Enggak, we need to. Kita butuh seperti itu. Sama Tuhan juga begitu. Udah Kristen udah lama, lu justru makin lama harus makin dekat. Makin lama harus makin intim. Diinisiasi. Tuhan maaf, sorry Tuhan. Selama ini mungkin aku terlalu sibuk
dengan kegiatanku, dengan keperluan kebutuhanku. Aku melupakan kau. Tiap kali aku menghadapmu, aku selalu minta. Gak pernah aku menghadapmu bersyukur tanpa meminta. Say it unto him. Ngomong. Datang kayak ke Tuhan, thank you Jesus. Gak usah minta sekali-sekali. Ya kan? Masa tiap kali datang minta? Tiap kali datang minta. Ya kan? Nah, kenapa sih banyak orang Kristen enggak kuat? Dalam menanti Tuhan, nyerah. Bukan nantinya yang keliru, karena firman Tuhan sudah jelas dan tidak mungkin keliru. Kalau engkau menantikan, kalau engkau berharap, kalau engkau merindukan dia, engkau akan jadi kuat. Tapi yang membuatmu lemah yang pertama, salah ngerjain. Salah mengerjakan iman kekristenanmu. Mari kita baca ayat yang terkenal, yang sering dipakai oleh orang-orang Kristen yang legalism. Yang Taurat, Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Nah ini, mengerjakan keselamatan itu apa ya? Apa kalau nggak dikerjain hilang? Ya kan? Makanya kan banyak ancaman. Kerjakan keselamatanmu, bukan cuma kerjakan keselamatanmu. Di situ dikatakan apa? Dengan takut dan gentar. Bukan saja pada saat waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan dengan takut dan gentar. Jadi kayak kita ikut Tuhan itu pemarah, Tuhan itu bengis, Tuhan itu gampang menghukum. Jadi kita ikut Tuhan itu takut dan gentar gitu. Lupa doa, kita takut, merasa bersalah. Bolos ibadah sekali, gara-gara kondangan kita merasa berdosa. Kayaknya sama Tuhan itu semua transaksional. Kalau aku gak ngelakuin ini, Tuhan gak seneng. Kalau aku ngelakuin ini, Tuhan seneng, baru aku diberkati. Gak heran engkau capek. Gak heran kau lelah. Kok gak bisa ngerjain keselamatan untuk jadi selamat? Gak bisa. Karena yang mengerjakan keselamatan supaya kau selamat, itu Tuhan Yesus di atas Golgota. Dan sudah selesai. Salibmu bukan salib itu. Karena Tuhan bilang pikulah kuk yang aku berikan. Karena kuk yang aku berikan itu nah salibnya Tuhan Yesus yang dipikul itu gak enak bos. Gak enak itu. Berat, terlalu berat untuk kita pikul. So apa artinya ini? Kata kerjakan di situ dipakai oleh seorang yang bernama Strabo sekitar 60 tahun sebelum Masehi. Kata aslinya adalah katergasomai. Katergasomai itu artinya to work out, bukan to work for. Work out itu mengerjakan sesuatu yang sudah ada. Kita kelola. Bukan to work for. Work for apa sesuatu yang belum ada kita kerjakan supaya ada. Enggak. Strabo ini siapa? Dia seorang penambang. Jadi katergasoma ini artinya menambang. To mine out. Menambang keluar. Jadi kata ini dipakai mengerjakan keselamatanmu dengan takut. Itu artinya menambang. Tambangnya sudah ada. Tugasmu tinggal mengelola. Ngeruk terus. Terus takut dan gentarnya gimana Pak? Kalau engkau tiba-tiba dikasih tambang emas, takut gentar gak sih? Kepingin tahu kalau gak gemeter. Tiba-tiba entah gimana caranya ada Aladin atau apa. Ya kan tiba-tiba ini tambang nikel punyamu. Kepingin tahu kalau engkau gak gemeter. Pasti semaput engkau, bisa-bisa. Ya kan? Dengan begitu, karena engkau wow, in awe, kagum, hormat akan dia. Itu artinya. Jadi, hargai keselamatan yang Tuhan sudah beri. Tambang keluar. Tambang. Kelola. Karena itu tambang emas, kalau engkau tambang keluar, kau jadikan emas, kau kelola, dalam bentuk yang sudah jadi, harganya akan berpuluh-puluh kali lipat. Setia dalam perkara yang kecil, aku akan berikan perkara yang besar.
Apa yang ada pada tanganmu, kau kerjakan dengan setia. Kerjakan keluargamu, hubunganmu, kesehatanmu, pelayananmu, pekerjaanmu, bisnismu dengan baik. Karena keselamatan dia sudah berikan. Itu artinya. Nah kalau kau benar ngerjainnya, kau sambil ngerjakan semua yang Tuhan sudah izinkan kau miliki, kau kerjakan dengan tanggung jawab, dengan mengandalkan dia, maka kau akan diberikan kekuatan yang baru. Hikmat yang baru. Itu loh artinya. Yang kedua, waktu saya tinggal 8 menit, tapi nggak apa-apa molor dikit ya, kan saya jauh. Lukas 15 ayat 20. Saya masih punya waktu sampai jam 3. Lukas 15 ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergerak hatinya dan belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Saya berulang-ulang baca ayat ini. Papanya cinta banget ya, kayak Tuhan Yesus. Cinta banget sama kita. Bukan cuma ditunggu, dihampiri. Oke, ternyata gak sampai di situ. Ada the moral of the story. Ternyata zaman itu budaya Ibrani kuno ada yang namanya upacara kesaza atau cutting off atau pemutusan hubungan. Kalau ada anak yang seperti anak terhilang ini, murtad, jual harta bapaknya, mempermalukan keluarganya, kawin campur dan apapun itu yang mempermalukan, akan diputuskan hubungannya dari kampung dan keluarga itu dengan memecahkan sebuah kendi yang besar. Biar seperti ini hubungan kita sudah tidak bisa dirajut kembali, kamu diusir. Nah papanya tahu, kalau anaknya ini sampai datang menginjakkan kaki di kampung itu, terjadi upacara itu selesai. Karena dosa kita terpisah dari kemuliaan Bapa. Tapi begitu besar kasih Tuhan kita, sehingga dia turun mengaruniakan anak yang tunggal, mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba untuk menebus saudara dan saya. Grace is always run to you. Anugerah itu selalu lari menghampirimu. But law, Taurat, will run over you. Akan melindasmu. Itu bedanya. Jadi ternyata bapak ini lari dapetin anaknya, ngerangkul anaknya. Itu ngeklaim. Dibalikan semua hak dan statusnya sebagai anak. Sehingga waktu anaknya dari kejauhan udah diklaim, dibarengin bapaknya pulang, upacara itu sudah gak boleh dilakukan lagi. Karena secara teknis, secara hukum anak itu gak terhilang lagi. Anak itu sudah diterima bapaknya dan dia menjadi anak bapa. Anggap. Yang kedua, kenapa sih kok kita gak kuat? Karena engkau merasa tidak layak. Tidak layak untuk diberkati, tidak layak untuk dipakai, tidak layak untuk hidup bahagia. Ya dia layak lah, memang dia baik orangnya, dia nyumbangnya banyak, dia pelayanannya hebat, dia doanya lama. Aku siapa? Ya kalau engkau punya pikiran begitu, ya nggak heran kok gampang nyerah. Tapi kalau engkau bilang aku adalah anak Bapa, aku adalah biji mata Elohim. Aku sudah diklaim oleh darahnya yang mahal. Dan dosa tidak berkuasa atas aku. Hukum tidak berkuasa atas aku. Hanya anugerah yang menyertai aku. Kemanapun aku pergi, aku bisa gagal, aku bisa kalah, aku bisa sakit, aku bisa jatuh. Tapi orang yang ada di dalam Tuhan tidak akan jatuh selamanya. Dia tidak jatuh sampai tergeletak. Karena tangan Tuhan akan menopang dan membangkitkan dia kembali. Dan memberkati lebih dari sebelumnya. Yang terakhir. Filipi 2 ayat 13. Karena Elohimlah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Elohim yang mengerjakan. Mengerjakan di sini adalah energeo. Power, energi. Kesalahan yang ketiga, engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Padahal di sini dikatakan Elohimlah yang mengerjakannya, memberikan kau kemauan dan kemampuan. Mengerjakan menurut kerelaannya. Jadi kalau tiba-tiba engkau bisa berbuat baik.
Itu Roh Kudus. Tiba-tiba engkau bisa mengampuni. Itu Roh Kudus. Orang yang pelit banget tiba-tiba bisa memberi. Itu Roh Kudus. Iya kan? Maka itu jangan andalkan kekuatanmu. Apa sih? Jangan andalkan kekuatanmu, ya simply libatkan Tuhan. Bukan berarti kita pasif. Kita tetap bekerja, kita tetap berusaha, tapi ada kalanya sesuatu itu sudah nggak bisa kita pikirkan dan kerjakan lagi. Nah pada saat itulah engkau harus bisa punya iman, berani berkata, dengan iman, kehendakmu lah yang jadi. Itu artinya engkau mengandalkan dia. Gak terus cari cara gimana, udah gali lubang, tutup lubang, pakai akal manusia, andalin manusia, utang kanan, utang kiri, bohong kanan, bohong kiri. Gak bisa begitu. Itu artinya kau andalkan kekuatanmu. Dan gak akan makin hari makin kuat. Makin hari kau akan makin bermasalah. Kalau kau andalkan Tuhan, mungkin saat itu engkau gak tahu kenapa ini harus terjadi. Karena gak semua kejadian buruk yang terjadi dalam hidupmu bisa dijelaskan. Saya belajar satu hal. Dulu saya percaya everything happen for a reason. Mostly yes. Tapi banyak hal yang selama kita di dunia kita ini jahat. Makin hari makin jahat. Dan dunia ini, bumi ini domainnya setan. Karena iblis dijatuhkan ke bumi. Malaikat itu dihempaskan dan jatuh ke bumi. Sehingga bumi tidak berbentuk dan kosong. Tohu fabohu, ruin and desolate. Hancur lebur pada saat itu. Lalu roh Tuhan melayang-layang di atas permukaan dan dia merestorasi bumi, bukan meng-create ya, karena bumi sudah ada, direstorasi ulang. Jadi bumi ini memang domainnya setan. Jadi nggak harus sesuatu yang buruk terjadi itu pasti ada alasannya, Kok stres nanti? Enggak, something bad thing just happen. Ya udah terjadi gitu aja. Oh, jadi unlucky? Enggak, bukan unlucky. Nggak ada anak Tuhan unlucky. Anak Tuhan nggak beruntung itu tidak ada. Lalu kalau sesuatu yang buruk itu terjadi, gak usah dicari alasannya apa. Di saat itulah engkau perlu andalin Tuhan. Tuhan aku gak perlu tahu. Kayak Sadrak, Mesak, Abednego. Sekalipun Tuhan gak nolong aku. I don't care, dia bilang. Aku tetap gak akan menyembah patung buatanmu. Aku gak perlu tahu kenapa ada dapur perapian, kenapa aku udah setia kok mau dibakar. Aku gak perlu tahu. Yang aku perlu tahu imanku gak boleh menyembah berhala. Nah kalau aku harus dibakar dan mati, ya sudah. Selesai. Itu ngandalin Tuhan. Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan dikecewakan. Tapi jangan nantikan, apa ini ya yang Tuhan mau buat ya, sehingga aku tidak kecewa. Makin kau tunggu, makin kecewa. Udah biarin aja. Loh beneran kebakar ternyata Tuhan. Ya udah, kalau kebakar berarti ya apa? Berarti hangus. Ya kan? Kebakar, ternyata ada orang yang keempat mengelilingi mereka. Dan mereka bukan cuma tidak terbakar. Bau hangus pun tidak ada. Mungkin something happen, kelihatannya seems too late gitu, sudah terlambat. Lah sudah mati Tuhan Lazarus, mau datang yang kemarin-kemarin, ini sudah mati, udah terlambat. Jangan khawatir, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Sekalipun terlambat, dia bisa putar balik lagi. Sekalipun terlambat, Lazarus bisa hidup lagi. Karena semua di dunia ini dikendalikan oleh waktu. Dan yang bisa mengalahkan waktu, yang bisa mengalahkan Kronos, itu cuman Kairos. Di dunia ini semuanya Kronos. 24 jam sehari, semua. Ya udah terjadi ya udah lewat. Udah sakit ya udah terlambat ya udah hilang ya udah. Kronos. Tapi Kairosnya itu di luar Kronos. Dia bisa rubah semuanya. Dia bisa gantikan segalanya.
Maka itu ada quotes yang mengatakan demikian. Religious people find God useful, but Christian believer find God beautiful. Orang agamawi memandang Tuhan itu berguna. Berguna untuk ngasih mujizat, ngasih berkat, menyembuhkan, menyelamatkan. Jadi akhirnya ibadah mereka transaksional. Aku lakukan ini loh Tuhan, nanti dikasih ya. Jadi gereja rasa Gunung Kawi. Ya kan? Gereja rasa pesugihan kalau kayak begitu. Tapi kita enggak. We are believer, we are Christian. We find him beautiful. Kita melihat Tuhan itu indah. Kita melihat Tuhan itu luar biasa. Kemegahannya mengatasi segalanya. Jadi setiap kali engkau ketemu Tuhan itu shock and awe. Like wow gitu loh. Takut dan gentar. Bukan takut ketakutan karena Tuhan gak pernah memberikan roh ketakutan. Tapi takut karena kagum. Itu beda. Nah, saya berdoa kita akan lalui semuanya tanpa ketakutan. Dan semua akan diberi kekuatan yang baru. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu, atas kesempatan kami boleh mendengarkan firman-Mu, atas pelayanan hamba-Mu yang boleh melayani tempat ini. Karena semua adalah anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami minta Tuhan perlindungan-Mu, kekuatan-Mu, penyertaan-Mu. Karena tanpa Engkau kami tidak sanggup. Dan kami selalu bersyukur. Kami selalu kagum ketika kami menghadap Engkau. Semakin kami mengenal-Mu, semakin kami mengagumi-Mu. Karena di dalam-Mu tidak ada kecurangan. Di dalam-Mu tidak ada rencana jahat. Di dalam-Mu tidak ada ketidakadilan. Di dalam-Mu cuma ada kebaikan. Di dalam-Mu cuma ada anugerah. Di dalam-Mu cuma ada kasih. Ketika kami mengandalkan Engkau, merindukan Engkau siang dan malam, kafah di hadapan-Mu. Maka ada kekuatan yang baru terus akan menyertai kami. Hikmat yang baru, jalan yang baru, kesempatan yang baru, berkat yang baru, dan mujizat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus, semua percaya diberkati katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Yes Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang indah di tempat ini Tuhan. Kami ada untuk mengenal-Mu Tuhan. Kami ada untuk mengerti-Mu Tuhan. Walaupun keadaan sekitar kami gak baik Tuhan, tapi kami percaya Engkau baik. Proses kami membuat kami naik Tuhan. Bersamamu kami aman, bersamamu kami takkan goyah. Tuhan, di saatnya sekarang kami ingin sekali lagi memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami memberikan yang terbaik karena Engkau terlebih dahulu mengasihi kami Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memberikan yang terbaik. Amin. Kita akan sama. Ya, pengumuman tambahan minggu depan ada ibadah pengurapan minyak. Kemarin minggu pertama tidak ada kan? Iya, biasanya pengurapan minyak perjamuan kudus itu di minggu pertama. Karena ada kesibukan saya keluar kota bersama istri. Jadi khusus bulan ini pengurapan minyak itu dilaksanakan di minggu yang ketiga. Nanti kita terima informasi selanjutnya tentang charity. Biasanya itu di Sabtu ketiga. Cuman belum ada informasi, nanti akan kita berikan informasi di grup-grup. Charity ini kita kasih makan gratis untuk 300 orang di depan gereja jam 7 pagi. Jadi tim biasanya jam setengah 7 atau jam 6 sudah ada yang datang.
Nah, kita kasih gereja menjadi berkat, biar melalui berkat itu orang-orang di luar sana bisa mengenal kasih Yesus, bisa menerima Tuhan Yesus. Amin. Yang banyak yang makan di situ malahan agama seberang gitu. Jadi biarlah Jakarta menjadi berkat. Bisa diajak teman-teman satu RT juga bisa ya, karena untuk 300 orang. Ya, terima kasih Bapak Ibu, demikian pengumuman tambahan. Kita akhiri ibadah dengan sukacita. Boleh bangkit berdiri, kita berikan tepuk tangan Tuhan kita. Engkau yang terbaik Tuhan. Jemaat Yesus yang percaya, sama-sama kita katakan. Hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Say, Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau teramat baik. Engkau baik Tuhan. Teramat Engkau sungguh baik Tuhan. Hidup kami ada hari ini karena kebaikan kasih-Mu. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan. hadapan kemegahan-Mu, ku datang menyembah-Mu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat Teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik. Engkau baik, teramat baik. Yesus, Yesus, Yesus baik, teramat baik. oh Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Jemaat Yesus sendiri katakan, Yesus baik, teramat baik. Lebih dahsyat suaranya dong, Yesus teramat baik. One more time, Yesus baik, teramat baik. Oh Yesus baik, Yesus baik, teramat baik. Oh. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sangat baik. Yang percaya Tuhan Yesus baik, katakan amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan, kita serahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebaikan-Mu, terima kasih buat firman yang menguatkan dan memulihkan hidup kami hari ini Tuhan. Akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Terlebih dahulu kami akan menerima berkat daripada-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan. Pulanglah jemaat Tuhan dengan menikmati segala berkat dari Bapa Yahweh, kasih karunia dari Yesua HaMasiah, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang memberkati kita sekarang dan sampai selama-lamanya.
Diberkatilah pernikahanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah pendidikanmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah seluruh kehidupanmu dan dibuatnya berhasil. Terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya sudah diberkati dengan iman, sama-sama katakan amin. Yang di TikTok, yang di Zoom, semuanya diberkati. Amin.